Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya kembali bersama Pak Bambang, dia adalah guru BK. Jadi saya akan kembali menanyakan beberapa hal terkait pembelajaran. Kalau kemarin, Assalamualaikum Pak. Selamat malam. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf nih, saya minta waktunya lagi sebentar. Kalau kemarin kita bahas tentang masalah pembelajaran, kalau sekarang mungkin Pak, saya mau menanyakan solusinya Pak. Nah, yang pertama, menurut Bapak, solusi apa saja yang dapat digunakan untuk mengatasi rendahnya literasi sains siswa Pak? Ya, untuk mengatasi, kalau kita artikan sains itu kan kalau diartikan secara umum itu kan untuk kita meningkatkan bagaimana siswa itu bisa menggunakan metode ilmiah gitu kan ya. Itu bisa digunakan di dalam berbagai mata pelajaran, tidak hanya di bidang sains IPA dan matematika, tapi juga mungkin di mata pelajaran lain. Yaitu kalau kita mengacu pada sekarang itu kan seperti yang didengungkan oleh Nadine, bahwa kita harus pakai pembelajaran yang berbasis media. Salah satunya itu media, bagaimana upaya kita guru untuk dalam proses penyampaian materi itu menggunakan media. Tentu saja media yang kita punya di sekolah, apalagi sekarang dengan adanya media-media yang digital. Kan sekarang sudah banyak ada beberapa semacam kaset atau misalnya kalau kita dalam pelajaran IPS itu misalnya pas membahas tentang gunung meletus, itu kan ada videonya, ada video bagaimana prosesnya terjadi magma di dalam perut bumi, kemudian terjadinya erupsi, itu kan ada. Nah, itu seorang guru harus bisa menguasai itu, pakai metode itu, sehingga anak ada ketertarikan terhadap materi yang disampaikan. Kalau sudah ada ketertarikan itu, makanya anak akan mencari lebih jauh lagi. Mungkin dengan adanya mencari lebih jauh lagi itu, mereka akan menyimak, kemudian akan mencari materi, dan bisa juga dengan membaca buku-buku. Nah, sekarang kan banyak, kalau kita lihat itu buku-buku itu sudah banyak dicetak dengan model PDF ya. Di PDF itu kalau sudah di PDF kan tinggal di-download, kemudian disimpan, kita bisa baca buku. Tapi kendalanya dengan PDF itu kan karena hurufnya kecil, sehingga juga banyak kendala. Bagaimana kalau itu ada semacam kalau kita ingat pada kurikulum yang lama itu kan buku-buku cetak itu kan menarik. Artinya menarik itu antara keterangan dengan visualisasi itu kan berimbang. Sehingga ketika anak itu melihat visualisasi, mereka akan tanya, kenapa kok bisa begini, kenapa kok ini. Akhirnya mereka akan mencari sumber bacaan lain untuk mengetahui kok sampai terjadi seperti itu. Selain dengan media itu, dengan media digital itu, mungkin juga seorang guru harus untuk meningkatkan daya rendahnya dan meningkatkan literasi yang sains untuk di siswa. Itu kita juga barangkali dalam proses pembelajaran itu lebih banyak menggunakan semacam kalau anak itu semacam tugas, tapi yang tetap masih dipandu dengan kisi-kisi yang dipandu oleh guru. Dengan ada panduan itu, kemudian anak-anak bisa diskusi. Setelah adanya diskusi, kemudian ada kolaborasi untuk menyampaikan hasil diskusi antara satu anak dengan anak lain, atau kelompok satu dan kelompok yang lain bisa saling melengkapi. Barangkali itu yang untuk tingkatan di anak-anak usia di SMP. Selanjutnya Pak, apa yang harus dilakukan guru untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa atau soft itu Pak? Karena sekarang kan itu yang dikembangkan ya, kurikulumnya sekarang. Ya, kalau untuk meningkatkan daya kritis siswa, yaitu dengan mode HOT, itu kita ada beberapa langkah, yaitu dengan mengadakan materi pembelajaran yang kontekstual. Artinya kontekstual itu anak mudah memahami dengan konteks yang ada di lingkungan. Caranya memberikan contoh yang kontekstual. Kemudian yang kedua dengan cara problem solving, yaitu pemecahan masalah terhadap materi pembelajaran. Sehingga dengan adanya problem solving itu akan menggugah
daya nalar anak, kemudian anak juga akan menemukan baik itu melalui observasi maupun eksperimen, sehingga anak akan menemukan jawabannya, dan juga mereka akan tumbuh tadi berkaitan dengan literasi yang mereka punyai dengan itu. Kemudian yang ketiga dengan dengan metode pembelajaran yang berbasis proyek. Karena dengan berbasis proyek itu anak itu akan berinovasi untuk menghasilkan sesuatu. Misalnya berbasis proyek, kalau dalam IPA mungkin ada di lab itu ada percobaan yang paling gampang lah. Mungkin kita anak disuruh membuat, kalau yang buku-buku lama itu kan, yang kurikulum lama itu kan ada, walaupun dulu belum ada proyek, tapi ternyata Bapak Ibu guru yang dulu saya punya pengalaman itu sudah menerapkan proyek, yaitu dengan cara membuat bel listrik dulu. Bel listrik itu dibuat secara kelompok, tapi kelompoknya itu membeli kabel kumparan, kemudian membeli kemudian minggu kedua dirangkai, kemudian minggu ketiga kita coba hasilnya bagaimana, kemudian dari berbagai kelompok itu disuruh menyampaikan hasilnya. Ada yang belum bunyi, ada yang tidak bunyinya kecil, ada yang bunyinya besar. Nah, terus masing-masing kelompok itu disuruh menganalisa, kenapa kok saya suaranya kecil, kenapa kok saya tidak bersuara. Nah, dari itu kelompok yang sudah berhasil itulah yang nanti akan menyampaikan kepada temannya atau kelompoknya yang belum berhasil. Oh, ternyata harusnya begini cara buat rangkaian, buat lilitan, begini caranya merangkai, harus listriknya harus begini. Setelah itu nanti anak atau kelompok yang belum berhasil itu akan dipandu oleh teman atau kelompok yang sudah berhasil, sehingga anak mempunyai inovasi, kemudian anak juga bisa berkolaborasi, kemudian anak juga menemukan jawaban atas belum keberhasilannya itu untuk sampai belum bunyi untuk bel listrik itu contohnya seperti itu. Mungkin bisa dibuatkan contoh lain. Kemudian yang ketiga yaitu dengan kita kita harus selain kita juga dalam belajar itu juga adanya pelajaran yang sifatnya itu dalam menyampaikan itu untuk mengasah nalar, yaitu dengan adanya discovery untuk menemukan sesuatu, sehingga dengan acara discovery itu anak itu lebih banyak ke eksperimen dan mengobservasi, walaupun itu masih batas-batas dipandu oleh guru. Baik konteksnya, misalnya kalau konteksnya kalau IPS misalnya, untuk menemukan kenapa kok di daerah sini kok terjadi banyak pencemaran lingkungan, apa sebabnya, mungkin buang sampah enggak bagus, atau mungkin di situ banyak polusi udara karena di sini dekat pabrik. Nah, sambil disuruh menemukan tantangan dan juga alternatif solusi untuk mengasah bagaimana daya pikir anak yang kritis itu. Mungkin itu. Terima kasih Pak Bambang, penjelasannya sangat detail, insya Allah akan sangat bermanfaat untuk kita semua. Demikian wawancara saya pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.